207, episode 39 Dinding Tidak Dikenal 4. Kim Dokja berpikir, saya tidak tahu apakah orang baik-baik saja. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa melihat kisah bumi lagi di layar tetapi tidak ada yang terlihat. Itu tidak mudah bagi orang-orang Weni untuk dengan mudah mencuri video para Dokkaebis. Malam semakin dekat. Saya tidak tidur nyenyak selama beberapa hari tetapi kondisi tubuh saya tidak buruk karena Aileen telah memperbaiki cerita saya. Aku sudah memperbaikinya untuk sementara waktu, tetapi kamu harus berhati-hati dengan kegiatan luar. Apakah kamu tidak tahu? Anda masih berada di luar skenario utama. Petik 2. Kamu terdengar seperti dokter. Aku tidak bisa berbicara seperti pembuat jam karena aku tidak berurusan dengan jam sekarang. Aileen memperhatikan saya sebelum berdiri dengan peralatan perbaikan mereka. Banyak hal telah terjadi dalam 2 hari terakhir tetapi dia tampaknya tidak puas dengan situasi saat ini. Kim Dokja berpikir, jika saya tidak datang, Aileen akan terus menjadi pembuat jam. Dalam banyak regresi ketika Yo Jong Hyuk tidak datang ke dunia iblis, Aileen akan benar-benar selamat. Dia diam-diam membuat jam yang memberitahu waktu planet rumahnya dan mencerminkan sendiri pada hilangnya planetnya. Kadang-kadang dia akan berjuang dengan Yang Hayong atau pergi makan hidangan buatan Markus. Mungkin itu adalah kehidupan yang lebih bahagia untuk Aileen. Apakah kamu tahu, jumlah orang yang mencari jam telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Petik 2. Aileen menatapku dengan tatapan yang tidak diketahui. Saya ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah jam mereka pecah sebagai kelompok. Awalnya, orang-orang di kompleks industri tidak menggunakan jam. Mengapa? Itu karena tidak ada gunanya mengetahui sesuatu seperti waktu. Saya ingat sesuatu yang saya baca di Ways of Survival. Seseorang menyebut dunia setan sebagai kota yang kehilangan waktu. Lalu bagaimana dengan jam malam? Bisakah mereka mengubah nasib mereka jika mereka tahu kapan Night datang? Ketakutan yang terlalu tua menjadi hukum. Itu telah terjadi selama bertahun-tahun bahwa Night di kompleks industri telah menjadi hal yang wajar. Sekali setiap 3 hari, seseorang akan mati dan kisah mereka akan digunakan sebagai pupuk di pabrik. Tidak peduli apa hidup yang mereka jalani, kisah-kisah yang mereka miliki atau hari esok yang akan mereka jalani. Kemudian sisa orang akan hidup selama 3 hari lagi. Namun, ada malam di mana tidak ada yang mati. Itu karena kamu. Petik 2. Petik 2 petik 2. Orang-orang sudah mulai takut pada malam lagi. Itu bukan hal yang wajar dan bisa diselesaikan. Mereka pikir mereka mungkin bisa hidup besok. Inilah yang mereka pikirkan. Petik 2. Mataku tiba-tiba jatuh ke arloji di sekitar pergelangan tangan Aileen. Ada 3 jam tersisa sampai Night tiba. Aku mendengarkan tangan kedua yang berdetak saat Aileen tetap diam. Mungkin beberapa orang di kompleks industri menonton jam seperti kami sekarang. Mungkin malam ini akan lebih sulit dan lebih intens dari tadi malam. Lalu mengapa? Saya mendengarkan suara tangan kedua bergerak dan merasa sedikit terhibur. Bukan aku yang harus dihibur. Terima kasih. Petik 2. Aku tidak mengatakan ini untuk memuji kamu. Tidak akan terlihat bagus jika kaum revolusioner mengalami depresi. Petik 2. Aileen berbalik. Saya menertawakan Aileen dan dengan cepat menambahkan. Tunggu sebentar. Apa? Berbicara tentang jam, bisakah kamu membuat sesuatu yang lain? Sesuatu yang lain. Ini disebut smartphone. Apa itu? Apakah ini teknologi ajaib? Petik 2. Saya bertanya-tanya bagaimana menjelaskannya dan memberi gambaran umum tentang fitur smartphone. Kemudian Aileen berbicara seolah dia tahu, apakah maksud Anda sesuatu seperti alat komunikasi? Itu menunjukkan panel kecil. Petik 2. Tepat sekali. Namun, tidak ada saluran Dokkaibi di sini sehingga komunikasi tidak mungkin. Mengingat pengalaman masa lalu, tidak masalah jika komunikasi itu mungkin. Ponsel saya disinkronkan secara otomatis sehingga file teks akan dibuat. Jangan khawatir tentang itu. Bisakah kamu membuatnya hari ini? Petik 2. Aku khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Aku akan mencoba yang terbaik. Aku tahu. Maka lakukan yang terbaik. Petik 2. Saya meninggalkan bengkel Aileen dan menuju pub. Orang-orang yang menemukan saya di jalanan menatap dengan mata aneh. Beberapa menyapa saya setelah melakukan kontak mata dan yang lainnya dengan ringan mengumpulkan kedua tangan. Seperti yang dikatakan Aileen, aku bisa melihat sesuatu yang tampak seperti jam tangan di pergelangan tangan mereka. Yo Jong Hyuk merasa kesepian saat melihat jam tangan ini. Mereka mendapatkan waktu mereka kembali tetapi dia masih belum. Hidup di masa ini, Yo Jong Hyuk tiba-tiba berpikir. Jika demikian, di mana saya tinggal di waktu yang tak terhitung itu? Itu adalah monolog Yo Jong Hyuk, yang pernah menyelamatkan dunia iblis. Itu juga salah satu adegan favorit saya dari Ways of Survival. Tiba-tiba aku sepertinya sedikit memahami pikirannya. Untuk regresor Yo Jong Hyuk, waktu di dunia ini bukan miliknya. Dalam kehidupan yang bisa berulang kali, waktu sekarang tidak ada artinya. Setelah ini selesai, saya akan meminta Aileen untuk membuat saya arloji. Jika dia memiliki sesuatu seperti ini, dia mungkin menjadi lebih terikat pada dunia ini. Mungkin depresi regresi akan menjadi lebih baik. Saya tahu bahwa dunia ini tidak akan hilang ketika dia kembali ke masa lalu tetapi tanpa dia, akan sulit untuk menghapus skenario yang tersisa. Ahahaha, ini benar-benar lucu.
Saya membuka pintu pub dan melihat Yang Hayong yang tertawa. Dari kejauhan ini, dia terlihat seperti siswa SMP. Apa yang sedang kamu lakukan? Kali ini, dia tidak mengeluarkan suara, hik. Sebaliknya, Yang Hayong menghindari mataku seperti anak kecil yang tertangkap oleh orang tuanya melakukan sesuatu yang buruk. Aku melakukan apa yang kamu minta aku lakukan. Apakah pejuang membalas? Itu, Yang Hayong menjilat bibirnya untuk sementara waktu sebelum akhirnya mengakui kebenaran. Petik 2. Tak satu pun dari para pejuang menjawab. B. Benarkah? Tidak ada yang memberi saya tanggapan. Petik 2. Apa katamu? Aku anak sekolah berumur 15 tahun. Urat dahi saya menonjol. Hei, mereka tidak membalas karena Anda mengirim pesan itu. Petik 2. Tapi itu berhasil sebelumnya. Apakah kamu pikir mereka semua seperti naga api hitam? Berapa banyak pesan yang Anda kirim? Petik 2. Total 300. Mungkin mereka mengira itu adalah pesan spam dan memblokirnya. Sial. Ini masalah besar. Saya hanya tahu pejuang di daftar itu. Petik 2. Yang Hayong menyadari bahwa dia dalam masalah dan memucat. Lalu bagaimana sekarang? Inilah sebabnya saya membutuhkan Ways of Survival. Jika saya memiliki file teks akan memungkinkan saya untuk membaca kembali hal-hal dan mencari informasi lebih lanjut tentang para pejuang. Ayo cari tahu apakah ada petarung lain. Untuk sekarang, saya teringat beberapa modifikator untuk rasi bintang. Apakah ada seseorang di antara rasi bintang yang dapat membantu kami? Tulis pesan ketahanan ikat kepala emas. Petik 2. Bukankah dia rasi bintang yang kuat? Saya tidak tahu apakah dia memiliki keterampilan yang berkaitan dengan seorang pejuang. Namun, sekarang adalah waktu untuk mengambil sepotong jerami. Yang Hayong mengetik pesan dan kami menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Yang Hayong menggelengkan kepalanya. Tidak ada jawaban. Tulis ini. Aku mendiktekan isi pesan lagi. Kemudian Yang Hayong kagum. Bisakah saya menggunakan sesuatu seperti ini? Kamu hanya perlu mendapatkan perhatiannya sekali. The Great Sage Equal of Heaven adalah pria yang malas. Pasti sampai tingkat ini untuk mendapatkan balasan. Kurang dari 10 detik setelah Yang Hayong mengirim pesan ini, pemberitahuan berikut muncul. Balasan telah tiba. Balasan A ada di sini. Apakah itu benar? Untuk referensi, pesan yang saya kirim adalah sebagai berikut. Tumbuhkan kembali rambutmu. Setiap kali saya melakukan sesuatu, dia akan mencabut rambutnya di pesan tidak langsung. Jadi, saya pikir dia mengalami kerontokan rambut. Saya bertanya, apa yang dia katakan? Jika kita bertemu, dia akan membunuhku. Apalagi? Dia bertanya siapa aku. Haruskah saya mengatakan Yu Jong-hyuk? Petik 2. Petik 2. Jangan menjawab. Itu akan menyenangkan untuk mengatakan Yu Jong-hyuk tetapi itu hanya akan membuat masalah lebih besar. Saya menggosok pelipis saya. The Great Sage Equal of Heaven memakan umpan yang salah sehingga kami harus menemukan cara lain. Hakim api yang seperti setan. Aku pikir tidak baik memanggilnya. Secretive Plotter. Saya masih tidak tahu identitasnya. Petik 2. Itu menjadi merepotkan. Queen of the Darkest Spring dan God of Wine and Ecstasy berasal dari Olympus. Jika saya mengungkapkan bahwa saya masih hidup, beberapa dari mereka akan membantu. Masalahnya adalah jika saya mengklarifikasi identitas saya, Nebula akan melihat keberlangsungan saya. Itu sulit. Itu adalah tantangan pertama yang saya temui setelah memasuki dunia iblis. Tidak ada banyak waktu yang tersisa sampai Night tiba. Jika Yang Hayong tidak menjadi pejuang maka semua rencana yang saya buat malam ini akan sia-sia. Pada saat ini, Yang Hayong bertanya-tanya, bisakah naga hitam membantu? Aku terdiam sesaat ketika aku memikirkan identitas, naga hitam. Petik 2. Kamu masih berbicara dengannya? Iya. Lupakan pria itu. Dia mungkin tidak punya apa-apa. Petik 2. Tidak, dia adalah seorang pejuang di dunia iblis untuk sementara waktu. Abyssal Black Flame Dragon pernah menjadi pejuang. Kisah itu tidak pernah keluar di Ways of Survival. Kalau dipikir-pikir, detail Abyssal Black Flame Dragon tidak pernah dijelaskan dengan sungguh-sungguh sehingga itu bukan cerita yang mustahil. Namun, dia tidak menyukai aturan skenario dan membunuh mereka semua. Apa? Duke, Revolusioner dan Algojo, dia membunuh mereka semua. Tiba-tiba sesuatu muncul. Mungkin ketika Realm Iblis ke-64 diintegrasikan. Ada satu orang gila dalam sejarah dunia setan. Orang itu adalah Abyssal Black Flame Dragon. Tanyakan padanya apakah dia bisa memberikan keterampilan petarung kepadamu. Abyssal Black Flame Dragon adalah konstelasi sistem jahat dan mengirimkan pesan kepadanya tidak akan terlalu jelas. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan bantuan darinya. Yang Hayong memasukkan sesuatu dan kemudian dia tiba-tiba menyala. Bukan masalah untuk memberikannya padaku. Karena dia toh tidak menggunakannya. Petik 2. Benarkah? Itu adalah bantuan yang tidak terduga. Masalahnya bisa diselesaikan dengan cara yang tidak saya pikirkan. Faktanya, baik naga hitam atau Kim Namun bukanlah orang baik. Saya harus hati-hati membaca bagian-bagian di mana mereka muncul begitu saya mendapatkan file teks kembali. Ngomong-ngomong, kata-kata Yang Hayong belum berakhir. Namun, dia punya satu syarat.
Tepat sekali. Brengsek itu tidak bisa memberikannya dengan mudah. Bagaimanapun, setiap transaksi melalui dinding membutuhkan pembayaran. Apa kondisinya? Petik 2. Dia punya masalah baru-baru ini. Masalah. Dia tidak rukun dengan inkarnasinya. Inkarnasinya. Inkarnasinya terus mengabaikannya. Jika itu adalah inkarnasi dari naga api abisal hitam. Dia sedang dalam krisis sekarang tapi dia tidak mendengarkan kata-katanya. Sebuah krisis. Saya segera memesan Yang Hayong. Katakan padanya untuk menjelaskan kisah itu secara mendetail. TL, Rainbow Turtle.